Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Hazratu Syama Soibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madha. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, saya muliakan. Para kesepuhan, para ahli, para kiai, para intelektual, tokoh masyarakat, tuan khusus, pengurus LDTKN, pengurus Ibu Bella, pengurus GPS, dan pengurus apa lagi? Yang pengurus DKI semualah. Nah, sebelum saya lanjut, saya dapat WA dari pemirsa Kiai Haji Ahmad Masyhur Firdaus atau Cep Daus. Pak Kiai, tolong sampaikan salam kepada para ikhwan di Sumatera Selatan alias Palembang. Ucapan banyak terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu semuanya, pikiran, tenaga, harta, semuanya mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Bapak, iya. Mau yang pendek, mau yang panjang? Ibu, mau yang lama, mau yang sebentar? Bapak, yang panjang. Ceramahnya ini kepemaduan, pikirannya yang enggak. Ketemu lagi bulan Rabiul Awal yang sering kita sebut mulutan. Apa itu mulutan? Kata orang Betawi, setiap mana maulid pasti ada makan. Kita jawab, Pak, bukan hanya maulid, kita mah tiap manakib pasti kenyang. Tadi kenyang, kebagian. Kita doakan Pak Haji Johan biar berkah, selamat dunia dan akhirat, keluarganya sehat semuanya, dipanjangkan umurnya, sakinah mawaddah warahmah. Ini kejutan baru, Pak. Itu makan enak pakai saya kalau makan lupa sama mertua, Pak. Karena mertua saya sudah salah apa benar saya ngomong nih? Saking enak ya makan lupa mertua, karena mertua saya sudah sembarangan loh. Nah, maulid sebetulnya itu ada yang dinamakan kelahiran, ada tempat kelahiran, ada yang dilahirkan. Yang jelas memperingati maulid, memperingati lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa kal gak apa-apa. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa kal yakut wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Kalau Nabi Muhammad bagaikan intan kalau saya ibu bapak bagaikan batu kok. Setruk cuma 500.000. Sebelum Siti Aminah mengandung Kanjeng Nabi sudah ahli nujum tahu, Bapak.
Bapak bawa tanggal sekian akan lahir manusia. Luar biasa, tidak ada tandingannya di muka bumi. Langit dan bumi semuanya menghormati. Itu jauh, Bapak. Maka jangan aneh ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, yang keluarnya beda dengan kita, Bapak. Hei, Bapak Ibu keluar dari mana? Jalan mana? Pantaskah Bapak Ibu kita sombong? Ketika saya mau sombong, sadarlah hai kisrat, kamu keluar jalan dari situ. Nabi Muhammad bukan itu ambat nih umi, lahir tanpa disesar, dan Siti Aminah tidak nipas. Kalau istri kita nipas tidak? Berapa hari? Kesel nggak Bapak nungguinnya? Diam. Kesel nggak Pak? Bukan main Pak, kesel ya. 40 ngitungnya juga berhubung ngitungnya lama supaya gampang ngitung, beli Indomie 1 dus. Isinya berapa Indomie? 40. Pas baru 15 hari diperiksa 37, rupanya istrinya juga ikut makan. Siti Aminah tidak nipas Bapak. Saya sudah menyampaikan Nabi Muhammad lahir kepada dunia tidak menangis, tidak tengkurap, langsung berdiri, dan bahkan beliau langsung berdoa. Riwayat Abi Thalib begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini riwayat Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Pamannya Kanjeng. Kenal? Diam Ibu. Kalau saya nggak ke sini, gila terang nggak, santai ya dulu, santai ya. Ini saya lagi dulu nih, laki-laki ya. Pamannya Kanjeng. Kemudian riwayat Ibnu Abbas juga, pamannya Nabi juga. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi khalaqani wa sallimni wa afani, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun qayyumun abadan biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat bebas, ini yang ucapan Nabi baru lahir ke alam dunia. Kalau kita lahir ke alam dunia baca doa apa nangis? Bagaimana nangisnya? Makanya beres lahir dunia, dibersihkan oleh suster atau bidan, dibungkus pakai kain apa namanya itu, bedong, diazankan kuping kanan, ikomatkan kuping kiri. Itu kalau ada lelaki. Kebetulan lelakinya modal semua, mati semua, berarti tugas ibu hanya komat. Ya. Ibu komat bisa? Ayo saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Komat. Jangan ikutin. Wah, apal komat apal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan pakai wau. Asyhadu anna Muhammadar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau kebetulan lelakinya modal semua, mati semua. Nah, cuma ada ibu-ibu. Ibu-ibu jangan coba-coba azan. Gak boleh ibu-ibu mah ya Bu ya. Makanya kalau suami marah ke ibu, komat aja. Suaminya galak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak bakal marah. Tapi kalau istri marah, bapak yang azan. Lu nggak tinggal lu. Kalau bapak marah, komat. Kalau ibu yang marah, azan. Apal azan? Apalagi sekarang? Di samping kita azan, dikasih duit. Ya. Perempuan mah gampang bapak. Marah, duit. Cemberut, duit. Ke pasar, duit. Pengen diservis Pak Madua?
Lah, jangan salahkan ibu-ibu. Ibu mah tugasnya dua, Bu. Dengerin. Tugas ibu di dunia cuma dua. Taat kepada Allah, nurut kepada suami. Oke, Bos? Tugas masak lelaki, tugas cuci lelaki, tugas mandiin anak lelaki. Berhubung ibu harus nurut, gantilah semua kerjaan suami. Paham? Enggak nyambung ini. Bukan rugi, ibu mah cuma suruh taat kepada, nurut kepada. Nah, kata suaminya, ibu suruh kerjakan. Tuh, masak, nyuci piring, harus usia. Tapi perempuan adalah makhluk dianggap lemah, makhluk yang paling disayang oleh Kanjeng Nabi. Amin. Iya mah aja loh. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Usia. Tapi kita hutangnya lunas, amin. Ucapan Jibril sudah saya katakan. Pertama mengatakan Nabi lahir ke alam dunia hari Senin sebelum subuh. Jam berapa? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Pokoknya belum subuh aja. Jibril bawa pasukannya, Jibril, Mikail, Israfil, wa malakul akhar yastafuna sufupan berbaris seperti kita mengantri makan. Dipimpin malak Jibril. Mereka berkata, ya Muhammad anta nurun fawqa nur, ya Muhammad anta Toha, ya Muhammad anta Yasin, yang terakhir ya Muhammad anta waliyun nufusul mu'minat wa anta maulad. Hai Muhammad, kau adalah pemimpin para perempuan. Kenapa pada saat itu disebut zaman jahiliyah? Jahiliyah itu bukan bodoh, guys. Banyak kali sastra dikatakan bodoh karena perempuan kalau lahir pada waktu itu langsung dibunuh. Kalau tidak lahir Kanjeng Nabi, ibu gak bakal ada. Dan saya pun gak mau hidup di dunia. Yang pengaduan ya. Demi Allah, demi andaikan di dunia tidak ada perempuan, ngapain kita pakai sarung? Celana yang ada. Ngapain datang ke Palembang dari duit? Bahasa kan gitu. Ngapain ke Jakarta? Gara-gara perempuan kategori 3 huruf. Tolong hafalkan huruf alif. Tahu alif? Berarti tegang. Huruf waw. Huruf waw tahu nggak? Melengkung. Iya. Perempuan huruf alif kalau uangnya masih banyak. Duit. Ketika kurangnya uangnya agak kurang. Wow. Ketika rupiah uang nggak punya, hutang banyak. Namanya perempuan mah jangan dikerasin, dirayu. Oh mama, tidak ada secantik mama. Pernah ngerayu istri? Pernah? Pernah ngerayu istri? Kau udah saya katakan bapak, kalau pengen diservis perempuan mah kasih uang jajan. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi dapat pahala suami sholat Jumat dengan catatan suami balik ke Jumat sudah berdiri depan pintu. Ya, cium tangan, ajak ke meja makan, istri yang soleh nawarin bapak, bapak mau makan yang di atas meja atau di kolong? Tahu gak kolong meja? Masa Pak Cecep gak tahu lah. Ini 17 tahun ke atas ini. Benar? Nah, pada waktu itu bapak luar biasa perempuan itu. Ada yang hidup sakit banyak di perkaos, bergilir kayak piala nah, diutuskan terselamatkan ibu-ibu. Makanya tolong kalau lahir lagi istri kita punya anak perempuan namain Fatimah. Ada yang nama Fatimah? Kulsum, Zainab, kadang. Ada yang nama Muhammad sini? Belum, nih ada nama Muhammad. Ibrahim ada? Mana orangnya Ibrahim? Mana? Nama Hasan ada Hasan. Cucunya lagi Husain tuh. Katanya aku cinta kepada Muhammad, nggak sih nama Muhammad juga Muhammad Maluan. Tambahin. Niatin di bulan Rabiul Awal, saya ya Allah dengan hati saya ikhlas, walaupun di apa akte namanya Maluan, tambahin Pak Harto bapak datang ke Mekah ditambahin Muhammad. Oke bos. Yaudah, juga usah beli daging ayam, nggak usah.
ayamnya ikut menakiban aja lah. Ya Pak ya. Ini Pak gimana aku cinta Rasul namanya refleks Bu. Apa itu ya? Kalau perempuan biasanya Siti lelaki, Muhammad atau Nah, tapi di dalam salawat Badar ada ala Toha, ala Yasin, Toha Rasul, Allah ada Nabi Toha. Ada nggak? Nggak ada. Toha itu Nabi Muhammad, ala Yasin, Yasin itu kekasih, ada Nabi Yasin. Nggak ada. Yasin itu Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu kalau sudah beri nama Yasin gak usah pakai Muhammad guys. Yasin itu Muhammad, Toha itu Muhammad. Kalau udah Toha jangan Muhammad toh, berarti Muhammad. Pintar tapi belum gitu. Salatullah salam ala Toha salamu ala Yasin ala Yasin. Terus sampaikan Bapak, Maulid itu bukan barang baru Bapak. Memperingati kelahiran Nabi itu bukan barang baru. Siapa yang pertama memperingati kelahiran Nabi? Sahabat Anas bin Malik. Tanggal 12 Rabiul Awal, sahabat Anas mengumumkan teman-temannya para ulama, para sahabat datang ke rumahnya. Suruh ngapain? Baca Quran, zikir, tasbih, takbir, tahmid, baca sholat, beres, kemudian dikasih faizan jaa. Ketika sahabat sedang makan, konyong-konyong itu apa? Tiba-tiba Nabi Muhammad datang dan bertanya, hai Anas, sedang ngapain kamu? Banyak orang. Hazal yaum, hari ini hari kelahiranmu tuh Pak. Berarti memperingati Maulid bukan bid'ah ya. Keluar hadis Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan alias memperingati kelahiran Nabi, orang itu akan mendapat syafaatku di yaumil. Yang kedua, waman anfaqa dirhaman fi maulidi bakaan nama anfaqa dirhaman min zabin sabilillah. Sedekah di bulan Maulid hanya dengan jeruk satu diganti dengan jeruk dari waman ahabbani fid dunya kana ma'i fil jannah. Cinta kepada aku di dunia, dia akan bersama aku di dalam surga. Cuma tanda koma surganya beda, goblok sia. Sombong bener. Nanti dengan Nabi bukan kelas kita pada di empernya aja Pak ya. Mau di emper surga mau? Dengan saya Pak. Kalau di emper supaya ngintip bidadari man. Di dalam kan bisa ngintip Pak Maduan. Mendingan di emper saya dengan Pak Profesor ngintip. Apa artinya? Jangankan dalam surga, di emper pun siap. Tapi di neraka, tolong jangan coba-coba yang di dalam. Mau dalam neraka? Kau diam aja, mau? Tuh ya, itu Abu Bakar memaknai hadis ini. Barang siapa sodako dengan pemberian Maulid Nabi dengan duit seperak, dia akan bersama aku di dalam surga. Tuh, Sayyidina Umar lain. Dia memperingati Maulid, berarti orang itu mensiarkan Islam. Siar Islam itu Pak bukan dengan ngajar ngaji, dengan ceramah, menumbang luang nih, ngirim jeruk ke Mas berapa? Gua tabok satu malu, sekilo. Itu termasuk siar. Sayyidina Ali lain. Barang siapa memperingati Maulid Nabi, kena mahabbah, tidak akan dimatikan kecuali dengan membawa iman. Kelihatannya Maulid cuma
marhabaan. Apalagi tadi anta samsun, anta nurun, anta nurun pokok nur. Hadis kuncinya laulaka labakhul Allah. Kalau bukan kau Muhammad, Nur Muhammad, tidak akan ada lagi 7 lapis dan isinya, dunia dan isinya. Tuh, alhamdulillah. Kul ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Illa man abadu, kecuali yang tidak. Nah, mudah-mudahan Bapak kita sampai hayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah pada makan belum? Sudah. Sholat sudah, zikir sudah, khotaman sudah, menakiban, makan, ngapain lagi? Kita tutup aja malam ini, Pak. Ini paling enak, Bapak. Udah gak usah bilang-bilang Pak Haji Johan, kita tutup aja. Nah, alhamdulillah. Sedikit tentang manakib, Bapak. Kebanyakan orang itu manakib apa sih? Setiap manakiban pasti baca sholawat. Setiap manakiban pasti maulud. Orang maulud belum tentu manakiban. Itulah kelebihan yang murid Abah, Bapak. Karena Imam Syafi'i menghukumi maulid itu sunat mutlak. Baca marhaba itu sunat mutlak. Artinya apa? Di bulan kapanpun boleh, Bapak. Tapi yang paling afdal adalah di bulan. Makanya Abah memerintah kepada ikhwan ketika mau menakib marhaba dulu. Ya, nggak ada yang lain, Bapak. Bid'ah, udah gak usah dipikirin. Ya, ulah medal sila upama kapan, apa itu tadi? Jangan meninggalkan tempat walaupun di tempat itu, artinya jangan berhenti gara-gara diledekin di bid'ah tuh manakiban. Ngapain Syabul Qadir? Langsung aja kepada gak usah dijawab, coy. Jengkel, berhenti, rugi. Yang terakhir adalah untayan utara harus menyayangi orang yang benci. Walaupun dia menghina kita, tetap senyum. Diludahin sekali, alhamdulillah. 2 kali alhamdulillah, 3 kali bacok. Sekali alhamdulillah, 2 kali, 3 kali yang kanan kuburan, yang kiri nggak berani laporan saya. Kalau saya berani saya lawan, nggak berani saya ini yang murid apa dulu? Kalau sekali masih 2 kali masih sabar, 3 kali itu sebetulnya mau kabur. Ya, jadi Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti. Yang paling lucu begini, Bapak, ketika Nabi dapat wahyu begini, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adra yauma yakunun nasu kal farasil wa takunul jibalu kal. Ada seorang jahiliyah, orang kafir, dia ahli sastra, Pak. Nyaingi, dia bikin judulnya gajah. Tahu gajah? Bahasa Arabnya apa? Alpil. Dia bikin alpil. Malfil. Wa ma adraka malfil. Lahu dan khurtumun. Tahu khurtum? Belalai yang panjang. Wajismun kabirun, badannya yang wazailun qasirun, ekor apa artinya? Ya cuma gitu doang. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu gajah? Gajah itu adalah yang memiliki belalai yang panjang dan badan dan ekor. Nggak ada artinya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah pamaduan hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal-farasil. Pada hari itu manusia bagaikan apa tuh? Kapas. Tapi jangan khawatir, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir. Kalau orang itu walaupun dia terbang kayak kapas, dia banyak amal soleh, dia akan ditempatkan yang enak.
kehidupannya dunia. Nah ini perlu Pak, ada khair, ada hasan. Kok beda? Kalau hasanah itu dunia akhirat, kalau khair hanya suka ada. Hai saksikan jamaah, mayit ini tuh artinya matinya bang baik. Lu kurang ngerti sih, ngajak sama gua tuh. Hai jamaah saksikan mayit ini hasan, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Pasti bilang mayit ini berapa kali? Khair, khair. Artinya bagus ketika mening. Ada yang mandikan, ada yang nyolatkan, ada yang. Tapi kalau hasan itu dunia akhirat. Rabbana atina wa fil akhirati wakina. Kejadian bapak di Banten, namanya si Bambang. Ada nama Bambang nih? Ya ada. Bambang itu punya istri dua, yang satu Rodiah, yang satu Hasanah. Itu istrinya suka berjamaah dua-duanya. Emang istri kita agak berjamaah, subuh berjamaah, lohor, pokoknya selalu berjamaah. Nah istri yang namanya Rodiah suatu saat protes, Bapak nggak adil, kok selalu Hasanah terus, sedangkan mama namanya Rodiah. Oh iya diganti Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rodiah wa qina. Baru nyambung lo. Nabok-nabokin aja bengong. Dengerin gua ngomong. Namanya Bambang, istrinya dua, Hasanah sama Rodiah. Itu sering sholat suaminya sering baca doa sapu jam. Lama-lama si Rodiah emosi, suaminya tidak adil. Kok Hasanah terus, sedangkan saya istri di. Oh iya diganti pas sholat isya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rodiah wa qina. Nggak boleh Bapak, nggak boleh, jangan coba-coba. Tetap hasanah hasanah kebahagiaan, bukan hanya di dunia dan di akhirat selamat, tapi khair itu pemahamannya baik di dunia. Celaka orang ketika habis sholat kan tidak ada yang bilang khair. Biasakan dosa cecep, itu sunnah itu, supaya kena khair. Dimandikan sudah, disolatkan dan dibawa ke alam. Ini adat kita banyak berubah Pak. Kalau kita ngantar jenazah, kita dulu ke makam, baru jenazah. Kalau ngantar pengantin di depan, kita di belakang. Itu aturan hukum Pak. Kenapa pengantin harus di depan? Takut ada yang nyulik. Nah, kan kejadian Bapak, kejadian perempuan itu banyak yang demen. Nah pengantin yang jadi ini jalannya di belakang, ada yang nyulik, disitulah akhirnya pengantin mah jalan dia. Lah sekarang kalau mayit Pak di belakang ada yang nyulik ya? Ada yang nyulik ya? Ini yang salah kaprah aja Bapak. Mau nyolatin mayit, jangan mayit dulu guys ke mesin, kita dulu di mesin. Lah ini mah bawa mayit kamu wengong. Mayit itu sudah nyampe, kitanya belum pada nyampe. Dosa lagi, mayit nungguin zamannya. Motornya ada yang mogok, mobilnya kempes bannya. Ini Pak tata caranya ya. Nah itu. Jadi orang hidupnya dulu udah siap di sana. Datanglah mayit. Contoh talqin mayit. Suka di kubur ada kan talqin mayit. Kalau yang nalkinnya duduk, jamaahnya berdiri. Kalau yang nalkinnya berdiri, jamaahnya ini mah yang nalkin duduk, jamaahnya namanya oon. Apa namanya itu? Namanya oon. So agamis tapi nggak tahu ngerti. Beda talkin zikir. Saya duduk, yang ditalkin pun duduk. Tuh. Beda talqin mayit, yang ditalkinnya duduk apa berbaring? Ada yang sekarat duduk? Ada nggak? Yang talkinnya berbaring ada nggak? Yang ditalkinnya berbaring, yang talkinnya kata malaikat Israel kebetulan hari ini ada dua, gue cabut nyawanya nih. Lu nyambung kayak ini? Lu kalau nyambung ketawa lu.
Kalau talkin orang zikir, orang sakit mah, orang sekarat mah, pasti yang nalkinnya duduk, yang ditalkinnya. Nah, ini berhubungan saking cintanya, yang nalkinnya juga datanglah malaikat kata Israel, kebetulan gua nggak repot-repot, dua-duanya dicabut. Nah, jadi harus tahu Pak, walaupun sifat sunnah tetap ada aturan mainnya, ya. Jadi makanya Abah Anom itu suka ketawa. Syekh Abdul Qadir tadi Bapak dengar kata itu. Pertama dia belajar ilmu syariat. Tadi itu. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Makanya tolong kepada mubalik termasuk wakil talqin, kalau ceramah itu jangan talqin dulu yang dibahas. Talqin mah sudah jadi, tinggal amalin. Bapak tadi makan enak kan tuh? Apa Bapak pikirin bagaimana bikin rendangnya? Kapan lu makannya? Udah tinggal makan aja tuh rendang. Terima kasih kepada Pak Haji Jo. Mudah-mudahan tiap bulan makannya begitu. Insya Allah sehat semua Bapak. Talqin itu udah jadi. Kata Wajajan mempelajari ilmu hikam dan teknik supaya usul. Tidak akan bisa usul tanpa dital. Bapak Ibu sudah yakin itu udah matang, tinggal jalani. Besar monyet, besar bajing. Lu diam aja lu. Tahu monyet? Monyet bisa lobangin kelapa? Monyet? Tidak. Yang lobangin kelapa apa? Bajing. Betul. Tuh, bajing. Sebelum dia lobangin, dikencingin dulu Bapak. Dikencingin? Sampai berapa hari? Tanya aja sama Bapak Bajing. Cecep nanya lagi. Yang ngencingin bajing, nanyain ke saya, tanya aja sama bajing. Berapa hari itu kelapa sampai sudah busuk digigitin coy. Tanya lagi. Berapa hari? Tanya lagi sama bajing. Itu lubang kelapa Pak, ada yang begini ada, bolongnya ada. Pak Profesor, pasti lubangnya. Lu jangan porno lu. Ada ya lubangnya begini Pak. Ada nggak? Yakin? Berarti begini istiqomah. Seukuran badan dia, bajing itu masuk Pak. Bajing itu dan itu hebatnya kelapa sampai bersih. Kita kembali kepada talqin Pak. Kalau kita pengen usul, wajib mencari ahli talqin supaya dapat kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam talqin dalam bajing mah kencing dan digigitin. Kemudian apa lagi? Udah ditalqinnya zikir jahat robi, kemudian diamalkan. Berapa hari? Kan tadi saya juga nggak tahu bajing lobangin berapa hari kira-kira Pak Madwan? Tanya sama bajing. Tanya sama bajing. Tapi yang jelas bolongnya nggak ada yang begitu. Wah ini 17 tahun kan repot, 17 tahun datang nih. Lubangnya nah ini. Saya Abdul Wahab Asy'arani saya bicara kemarin saudara ya Pak. Maksud itu syarat ingin hebat kepada Abah bukan memperbanyak amalan, apalkan keluarga musik. Ini mah gimana mencaci maki keluarga saya pernah dipesan bapak saya dulu, bukan ke mursid aja nggak boleh mencaci, apalagi ke keluarga Kalau kamu ingin dapat ilmu bermanfaat ke guru, jangankan anak istrinya pun, kucingnya pun jangan diganggu. Tuh, lah ini mah ngejelek-jelekin anak kalau ketemu gua awas kanan kuburan kiri. Apa yang pertama? Yakinuka bi anna syaykhoka mursiduka. Setelah ditalqin apalin dulu tuh, jangan dikirnya nama Abah dulu. Abah Anom Suryalaya, Abah Anom Syekh Ahmad Tajul. Kemudian apa? Robito, nyambungkan rohani. Tadi saya berdosa sering ke Palembang, baru terinspirasi saya harus dijakan di bulan mulut tata cara Robito kepada Abah, kepada Syekh Abdul. Allahu hadiri, ayo terusin.
Terusin. Ayo. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Nyambung. Kemudian apa lagi? Muraqabah, peningkatan amaliyah. Bisa berjamaah, bisa sendirian. Terakhirnya adalah subutik. Sebagaimana bajing, dia kencingin, dia gigitin. Itu anehnya Bapak, lubang kelapa ada 2 atau 3? 1. 4. Berarti bajingnya 4 kali Pak. Bajing bolong itu gak pernah pindah-pindah. Itu aja sampai, dan gak pernah ada bolong. Bolong bulat. Bolong ya. Nah, jadi ini. Kemudian kebelakangannya Abdullah bin mengatakan, wahfad jami syariah, jaga tatanan syariat. Itu dari Al-Saroni Pak. Makanya saya sampaikan kepada mubalik ya sudah Fred, ketika menyampaikan hikmat ilmiah jangan bicara thariqah melulu. Thariqah mah sudah mateng, tinggal ngamalin. Bapak ibu saya mau nanya, Bapak kentut batal aja punya wudhu? Diam ibu. Bapak punya wudhu kentut batal tidak? Batal. Yakin? Sebelum wudhu kentut lagi batal tidak? Tuh gak kompak, ini udah tahu. Bapak punya wudhu kan, berarti sebelum wudhu kentut lagi batal tidak? Tidak, yang batal itu yang punya. Tuh, Bapak lagi sholat, istri nyium batal tidak? Nah nyiumnya yang mana dulu? Kalau nyium itu batal Bapak, tapi kalau dia gigi enggak Pak, giginya. Saking sononya ke bini punya udah boleh Pak. Ini kan ilmu fikih Bapak, atau kuku dengan ku. Tapi kalau itu batal. Itu aki-aki ketawa. Jadi tidak semua batal. Beda yang kemarin ada orang mengatakan kuping rukun, dablek orang. Dapat ilmu dari mana? Nyuci kuping rukun. Itu hukumnya rukun wudhu ada berapa? 1 niat ya. Kemudian mengusap, ketiga tangan sampai berapa kali? 1 kali coy. 2 kali sunnah, 3 kali itu mah makom ikhtiar, khawatir yang pertama tidak sempurna. Betul. Kemudian membagus sebagai kepala. Di sini apa di sini? Di sini Bang Gasa Pak. Ini namanya apa nih? Jidat, kening. Ini apa nih? Ini namanya apa? Jidat. Berarti bukan kepala. Nah, kalau di sini boleh? Boleh Pak. Nah, bagaimana yang botak? Tumbuh buah rambut biasanya di sini sah, walaupun di sininya bening Pak. Lu ngerti gak lu? Berhubung dia bening, boh. Kebiasaan golib manusia itu rambut itu di sini. Kebetulan orang Eropa kan pada botak, Bapak sini nih. Makanya kata Nabi boleh sebatas di kepala, di sini boleh, di sini juga boleh. Nah orang sana bukan hukumnya, berarti di sini juga sah sebetulnya. Biasa tumbuh rambut. Nah begitu ya.